Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajariani Rahma Utami dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 222018. Di sini saya akan menjelaskan materi auditing bab 13, yaitu penyelesaian pengujian dalam siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu beberapa tujuan audit saldo piutang usaha. Yang pertama, piutang usaha dalam daftar umur piutang cocok dengan jumlah dalam master file yang bersangkutan atau yang disebut dengan kecocokan saldo. Yang kedua, piutang yang tercantum dalam pembukuan sungguh-sungguh ada yang disebut dengan keberadaan. Yang ketiga, semua piutang yang ada telah dicatat dalam pembukuan disebut dengan kelengkapan. Yang keempat, piutang usaha telah dicatat dengan akurat yang disebut dengan ketelitian. Lalu yang kelima, piutang usaha telah digolongkan dengan benar yang disebut dengan penggolongan. Yang keenam, pisah batas piutang usaha ditetapkan dengan benar disebut dengan pisah batas. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan sebesar nilai yang bisa direalisasi disebut nilai bisa direalisasi. Dan yang terakhir, klien memiliki hak terhadap piutang usaha. Lalu di materi berikutnya saya akan menjelaskan metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama memiliki 3 poin. Yang pertama mengidentifikasi resiko bisnis klien yang berhubungan dengan piutang usaha. Yang kedua menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi dan risiko bawaan. Yang ketiga menetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Lalu di tahap kedua ada merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Tahap ketiga ada 2 poin. Yang pertama merancang dan melaksanakan prosedur analisis. Kedua merancang dan melaksanakan pengujian detail saldo piutang usaha. Materi berikutnya ada beberapa poin perancangan pengujian rinci saldo. Yang pertama, kecocokan saldo dalam catatan. Yang kedua, keberadaan piutang usaha. Yang ketiga, kelengkapan piutang usaha. Yang keempat, ketelitian piutang usaha. Yang kelima, penggolongan piutang usaha. Yang keenam, nilai bersih yang bisa direalisasi piutang usaha. Yang ketujuh, hak klien atas piutang usaha. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Lalu ada 3 poin pisah batas piutang usaha yang terdiri dari pisah batas penjualan, pisah batas retur penjualan, dan pisah batas penerimaan kas. Selanjutnya ada konfirmasi piutang usaha. Yang dapat dijelaskan bahwa konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang telah berulang-ulang disinggung dalam pembahasan tentang perancangan pengujian rinci saldo untuk piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, ketelitian, dan pisah batas. Lalu di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang poin-poin konfirmasi piutang usaha. Yang pertama ada jenis-jenis konfirmasi yang terdiri dari konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif dijelaskan bahwa suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang kedua, konfirmasi negatif yang dijelaskan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Lalu kedua ada saat pengiriman konfirmasi, yang dijelaskan bahwa bukti paling bisa dipercaya dari konfirmasi diperoleh apabila konfirmasi dikirimkan sedekat mungkin dengan akhir tahun buku. Hal ini memungkinkan auditor untuk secara langsung menguji saldo piutang usaha yang tercantum di neraca tanpa harus memutakhirkan saldo dengan transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Apabila auditor memutuskan untuk mengirim konfirmasi sebelum akhir tahun buku, auditor harus membuat rekonsiliasi untuk transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dengan tanggal neraca. Yang ketiga, ada ukuran sampel untuk konfirmasi. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi ukuran sampel piutang yang akan dikirimi konfirmasi meliputi yang pertama, kesalahan penyajian bisa ditoleransi.
Lalu resiko bawaan seperti ukuran relatif total piutang, jumlah akun, hasil tahun lalu, dan kesalahan penyajian yang diperkirakan. Yang ketiga, resiko pengendalian. Yang keempat, resiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lain, seperti luas dan hasil pengujian substantif transaksi, prosedur analisis, dan pengujian detail lainnya. Yang terakhir, jenis konfirmasi seperti konfirmasi negatif biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Keempat, ada pemeriksaan alamat dan pengawasan atas konfirmasi, yang dijelaskan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur untuk memeriksa alamat atau alamat email yang digunakan dalam konfirmasi. Sebagai contoh, auditor harus mempertimbangkan untuk melakukan prosedur tambahan apabila alamat hanya berupa kotak pos atau apabila alamat email tidak sama dengan alamat website pelanggan. Untuk konfirmasi yang dikirim melalui pos, auditor harus melaksanakan pengawasan atas konfirmasi sampai jawaban diterima dari debitur. Kelima, ada tindak lanjut atas konfirmasi tak berjawab. Tidaklah tepat untuk memandang konfirmasi yang telah dikirim tetapi tidak dikembalikan debitur sebagai bukti audit yang signifikan. Sebagai contoh, konfirmasi positif tidak berjawab tidak boleh diperlakukan sebagai bukti audit. Begitu pula untuk konfirmasi negatif. Auditor jangan berkesimpulan bahwa debitur telah menerima permintaan konfirmasi dan mencermati informasi yang diminta. Namun demikian, konfirmasi negatif masih bisa dipandang sebagai bukti untuk asersi keberadaan. Apabila digunakan konfirmasi positif, standar auditing mengharuskan dilakukannya prosedur tindak lanjut atas konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh konsumen. Lalu yang keenam, ada analisis selisih, yang dijelaskan bahwa apabila konfirmasi dikembalikan oleh debitur, auditor harus menentukan apa yang menyebabkan terjadi selisih dan jika ada. Dalam banyak hal, perbedaan sering disebabkan karena perbedaan waktu pencatatan klien dengan debiturnya. Hendaknya dibedakan antara perbedaan waktu dengan penyimpangan yang merupakan kesalahan penyajian saldo piutang usaha. Jenis-jenis penyebab perbedaan dalam konfirmasi yang sering dijumpai adalah yang pertama, pembayaran telah dilakukan debitur, yang kedua, barang belum diterima debitur, yang ketiga, barang telah dikembalikan atau yang disebut dengan retur, dan yang terakhir, kesalahan pencatatan atau kerancuan jumlah. Poin yang terakhir ada menarik kesimpulan. Apabila semua selisih telah dipecahkan, termasuk yang dijumpai dalam pelaksanaan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap kesalahan penyajian yang dilakukan klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal itu konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan semula. Apabila terjadi sejumlah kesalahan penyajian signifikan yang tidak konsisten dengan taksiran risiko pengendalian, auditor perlu merevisi penetapan dan mempertimbangkan pengaruh revisi terhadap audit. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.